من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما كيفما أهواكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang sama-sama kita muliakan tuan-tuan guru yang hadir di pagi hari ini. Alhamdulillah ada guru-guru kita, Ustaz Doni, alhamdulillah hadir juga. Yang saya hormati guru-guru yang lain yang hadir di kesempatan kali ini. Ada juga saudara kita Haji Rahmat beserta keluarga. Alhamdulillah hari ini kita diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan sehingga bisa hadir di yang mulia ini. Tidak ada majelis yang paling mulia dari majelis ini. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita tentang kitab Tahdhibul Qaul yang dikarang oleh ulama masyhur. Dan insyaallah kita diberkati oleh Allah dalam pembacaan dan kitab Tahdhibul Qaul ini. Yang pertama kita niatkan kepada orang tua kita yang sudah mendahulunya, semoga almarhum dan almarhumah mendapat tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi khususan ya bina wa bina wa jadidina. Al-Fatihah. Kemudian kita kirimkan Fatihah kepada sahibul muallif Al-Syekh Al-Alim Al-Fadhil Muhammad Anawi Al-Battani yang mengarang kitab Tahdhibul Qaul, khususan ila al-muallif Al-Syekh Muhammad Ali Al-Alim Al-Fadhil Muhammad Anawi wa Al-Battani. Al-Fatihah. Kemudian kita kirimkan Al-Fatihah kepada majelis kita ini. Semoga majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah kita disupport, dibantu oleh Pak Ahmad beserta istri beliau pengadaan kitab Tahdhibul Qaul ini. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi bisa kita ngaji dengan buku. Ya, sebab kalau ngaji dengan buku insya Allah berkah. Mandangnya saja sudah dapat pahala, apalagi kita baca. Semoga beliau sekeluarga dimurahkan oleh Allah rezekinya, dipanjangkan oleh Allah umurnya, sehingga dunia Allah. Kita lanjutkan pelajaran kita di halaman berapa? 180. Halaman 180. Al-Babul Hadi wal Ashruna fi Fadilati Zikrillah Ta'ala. Al-Babul Hadi wal Ashrin, Hadi itu 1, wal Ashrun 20. Jadi 1 tambah 20, 21. Damau ihdah, dia Hadi itu. Ya, dalam kalimat nahunya Hadi. Al-Babul Hadi wal Ashruna fi Fadilati Zikrillah. Kalau ada anak muda nanti mau ngaji ilmu nahu boleh di sini. Ya, kita baca kitab nahu soal. Ya.
Al-babul hadi wal ashruna fi fadilati zikrillah. Bab yang ke-21. Sudah 21 bab kita hafal hadis. Alhamdulillah. Hadis di luar kepala. Ya. Orang kalau hafal Quran mudah, tapi hafal hadis susah. Tapi biasanya orang yang hafal hadis insya Allah hafal Quran. Inilah salah satu kebesaran Al-Quran, mudah dihafal dan mudah hilangnya. Mudah dihafal, mudah hilangnya. Qala Allah Ta'ala, fazkuruni azkurukum washkuruni wa la takfurun. Al-Baqarah 152. Fazkuruni itu amar itu. Fazkuruni, ya. Ingatlah kamu kepadaku. Allah nyuruh ingat kepada Allah. Mulai pagi kita tadi bertasbih. Makanya kami sampaikan kepada jamaah, wirdul latif ini amalan rutin kita pagi sore, pagi sore, pagi sore, pagi sore. Sempatkan waktu untuk baca wirdul latif. Mudah-mudahan sampai sore kita dipelihara Allah, iman kita, amal kita, ibadah kita, semuanya kita dipelihara Allah. Nanti sore kita baca lagi sampai malam hari kita dipelihara Allah. Fazkuruni askurkum, ingatlah kamu kepadaku, askurkum, niscaya aku ingat kepadamu. Ya, jadi kalau Allah supaya ingat dengan kita, banyak-banyak ingat kepada Allah. Apa makna ingat ini? Nyebut Allah. Ya, waskuruli wala takfurun, bersyukurlah kepadaku wala takfurun, jangan kalian ingkar. Syukur itu ada 3 kata Imam Ghazali. Ada syukur bil qalbi, ada syukur bil lisan, ada syukur bil jawarih. Syukur bil qalbi, syukur dengan hati dapat nikmat. Katakan nikmat datang dari Allah. Tidak boleh kita katakan nikmat itu hasil kerja keras saya. Tidak boleh kita katakan nikmat itu hasil perbuatan saya. Katakan nikmat itu datang dari Allah. Itu namanya syukur bil qalbi. Ingat Nabi Sulaiman ketika ditanya, "Hei Nabi Sulaiman, ini hartamu kah? Ini kan kepunyaanmu kah? Ini kan ladangmu kah?" Dia bilang, "Hadza min fadli Rabbi." Ini semua berkat pemberian Tuhan kepada saya. Liyabluwani, Allah nak menguji saya. Aashkuru an akfur, apakah saya termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur? Itu namanya syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lisan, banyak-banyak nyebut alhamdulillah. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Bagaimana kondisinya Bang? Alhamdulillah. Itu paling bagus. Ya, cuman kadang-kadang kita ini maklum lah. Bang, apa kabar? Aduh, melesel lekat. Ya, mohon maaf ya. Mulai kita luruskan alhamdulillah. Ya, sekecil apapun nikmat alhamdulillah. Apalagi yang banyak alhamdulillah. Yang ketiga, syukur dengan jawarih. Apa makna syukur dengan jawarih? Anggota berbagi nikmat kepada orang lain. Allah bilang dalam Quran, fa'amma bini'amati rabbika fa'haddis. Kalau kau dapat nikmat, fa'haddis. Hadis itu bahasa Al-Quran. Haddasa yuhaddisul tahdisan, maknanya ceritakan. Tapi sebagian ulama tafsir, kalau dapat rezeki jangan diceritakan. Alhamdulillah Bang, saya dapat rezeki Bang, sawit turun sekian ton. Itu ngasih makan tidak, ngasih minum tidak, berbagi dengan orang lain. Itu yang dimaksud dengan hadis. Ikhtalafal ulama'u fi zalika, ulama berbeda pendapat tentang ayat tersebut. Ulama berbeda pendapat tidak jadi masalah. Saya ulangi lagi, kalau ulama berbeda pendapat tidak jadi masalah. Nabi sudah bilang ikhtilaful a'immati rahmatul lil ummah. Berbedanya imam-imam mazhab berbeda bagi umat. Mazhab Syafi'i sentuh kulit laki-laki perempuan yang bukan muhrim batal. Hambali batal, Maliki Hanafi tidak batal. Ya, kenapa? Tidak ada syahwat.
Syafi'i apakah ada syahwat? Tidak ada syahwat, batal. Kalau Maliki, Hanafi, kalau ada syahwat batal. Kalau sentuh dengan nenek-nenek tidak ada batal, tidak ada syahwat. Asal nenek-nenek. Ya, tapi Syafi'i tidak. Apakah dia ada syahwat dan tidak ada syahwat, tidak batal. Boleh tidak berbeda seperti itu? Boleh. Ya. Yang tidak boleh kita bentrokkan. Yang benar itu Hanafi, yang benar itu Syafi'i. Itu yang tidak boleh. Kemarin kita zakat fitri, bukan zakat fitrah, zakat fitri. Ya, seluruh imam mazhab beda-beda. Ya, Maliki, Syafi'i, Hambali harus dengan makanan pokok. Itu tidak ada ikhtilaf. Sepakat makanan pokok, tidak boleh dengan bentuk uang. Yang boleh dalam bentuk uang mazhab Hanafi, itu pun boleh dalam bentuk uang. Boleh. Tapi sesungguhnya Hanafi sendiri juga dalam bahan makanan pokok, bukan dalam bentuk uang. Tapi beliau mengatakan boleh dalam bentuk uang. Ikhtilaf tak? Ikhtilaf tak jadi masalah. Yang jadi masalah kita yang berbeda. Ya. Kunut mazhab Syafi'i sunnah muakkadah. Mazhab Maliki tidak kunut. Ya, ikhtilaf tak? Ikhtilaf. Boleh kunut, boleh tidak. Tapi kalau di masjid Allahumma hdina fi man hadai, amin, jangan berdiam. Kita kan usolli fardhu subhi ra'atain mustaqbilal qiblat ada ma'munin ta'ala. Allahu akbar. Aku sembahyang subuh 2 rakaat ngikut imam karena Allah Ta'ala. Imam rukuk kita rukuk, imam sujud kita sujud, imam i'tidal kita i'tidal, imam qunut kita. Itu fair itu. Beda kalau Bapak Ibu ke Mekah. Di Mekah mazhabnya Hambali, mayoritas Maliki, tidak pakai kunut. Maka kalau kita sembahyang di Mekah jangan pakai kunut, itu fair. Tapi kalau di masjid kita Allahumma hdina fi man hadain, aminnya bukan amin tuh. Amin 1 malaikat, amin 2 malaikat, ya 3 malaikat, min nun 4 malaikat. Jadi kalau kita amin 4 malaikat datang. Apalagi kalau berdoa amin, 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 amin. Cuman A-nya dibacakan amin. Tapi kalau anak-anak amin, amin itu tetangga sebelah. Faqala Ibnu Abbas uskuruni bi ta'ati azkurkum bi ma'unati. Kata Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas, namanya Abdullah Ibnu Abbas itu adalah seorang mufassir yang luar biasa. Itu Ibnu Abbas ini macam-macam. Ada Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Mas'ud, ada Abdullah Ibnu Umar. Dirifatnya semuanya Abdullah. Orang dulu namanya bagus-bagus Pak, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rauf, Abdul Rahim. Ya. Nah, sekarang ini mulai diganti-ganti. Boleh diganti nama Pak Ustaz? Boleh kalau nama itu tidak memberikan berkah. Ya. Sebab Nabi bilang ahsinu asma'a auladikum. Baguskan nama anak-anak kamu karena nama adalah doa. Jadi boleh mengganti nama kalau nama itu tidak mengandung makna. Saya banyak sekali ganti nama. Makanya saya kalau ingin tasmiyah orang itu saya tanya dulu namanya artinya apa. Kalau namanya tidak punya arti, tidak mau saya. Sebab efeknya ke saya juga nanti. Sebab pada hari kiamat kita nanti Bapak Ibu dikumpulkan daripada masa itu dipanggil nama dengan bin bapaknya. Makanya mohon maaf kalau orang yang sebelum nikah dia berhubungan dulu itu susah ya. Apalagi melahirkan anak, nauzubillah. Tidak bisa menerima warisan, tidak bisa jadi saksi, tidak bisa jadi wali. Jadi efeknya berat itu, nauzubillah. Ya. Tapi anak itu tidak jadi masalah, yang jadi masalah bapaknya dengan emak. Efeknya berat itu. Tidak bisa jadi saksi, tidak bisa jadi wali, tidak bisa nikahkan, tidak bisa menerima ahli waris. Jadi kalau bapak ini enggak, mereka berhak dia menerima warisan, tidak boleh. Karena bukan anak biologisnya. Qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah Ibnu Abbas, uskuruni bi ta'ati, ingatlah kalian kepadaku dengan mentaatiku. Jadi yang dimaksud faskuruni itu apa? Taat kepada Allah. Waskuruhum bi ma'unati. Ya. Niscaya aku mengingatkannya dengan pemberian pertolonganku. Ya.
Tidak bisa Allah nolong kita kalau tidak menyembah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Dikau ya Allah kami sembah, akan Dikau ya Allah kami minta pertolongan. Tidak datang pertolongan Allah kalau tidak menyembah Allah. Capek kita minta tolong kepada Allah, tidak menyembah Allah, tidak dikasih pertolongan. Wa qala Sa'id bin Jubair uskuruni bi ta'ati uskuntum bi ma'rifati. Ini ulama berbeda pendapat. Yang pertama uskuruni bi ta'ati. Yang kedua uskurkum bi ma'unati. Yang kedua seperti pendapat Sa'id bin Jubair uskuruni bi ta'ati uskurkum bi ma'rifati. Ingatlah kalian kepadaku dengan mentaatiku. Niscaya aku akan mengingat kalian dengan pemberian ampunanku. Yang kita minta sekarang ini ampunan Allah. Ya, yang kita minta sekarang ini ampunan Allah. Karena rahmat Allah itu sangat luas, sangat luar biasa. Wa qala Fudail bin Iyad faskuruni bi ta'ati askurkum bi thawabi. Ya, kata Fudail bin Iyad, ingatlah kalian kepadaku, sebutlah kalian atas namaku dengan mentaatiku, niscaya aku akan mengingat kalian dengan pemberian pahalaku. Jadi banyak sekali penafsiran uskurkum itu. Ada maknanya taat, ada maknanya ma'unah, ada maknanya maghfirah, ada maknanya sawabah. Sawabah artinya pahala. Siapa yang banyak nyebut nama Allah, Allah kasih pahala. Allah 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 kasih pahala terus. Makanya ada ulama-ulama dulu, mohon maaf, bibirnya itu tidak ada lain kecuali nyebut Allah 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 astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Ini yang susah kita nih, Pak. Ya. Ini yang susah kita nih. Kita ini kadang-kadang salah sebut. Ya, nah, ulama dulu tuh bibirnya itu minimal ada asma Allah. Ya Latif, 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 Ya Latif 139 kali paling bagus. Diamalkan setiap hari. Ya, Allah kabulkan hajat-hajat. Ya Latif, Ya Latif. Tapi bagusnya sesudah sholat, ada kiblat, berwudu. Jangan sambil nonton TV, Ya Latif, Ya Latif, Bu Latif, Ya Latif. Ya, tidak mau berzikir sambil nonton TV, tidak mau. Ya, apalagi sambil merokok. Ya, mohon maaf yang ahli hisab, mohon maaf ya, mohon maaf. Elok-elok lah Pak. Rokok elok juga, yang elok minta rokok orang, rokoknya ada. Wa qala Ibnu Kisan fazkuruni bi syukri askurkum bi ziyadah. Ini ulama berbeda pendapat ya. Kata Ibnu Kisan yang dimana fazkuruni bi syukru, ingat kepadaku, maknanya apa? Syukur. Makanya mohon maaf, banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena Allah melapangkan kaki kita ke majelis. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena Allah memudahkan lidah kita menyebut La ilaha illallah. Kalau Allah stop lidah kita La ilallah, mau nyebut apa? Ya, makanya bersyukur kepada Allah, lidahnya mau nyebut La ilaha illallah, Subhanallah. Ya, maka kita awali tadi dengan pembacaan wirdul latif, kita puji Allah. Ya. Yang kedua, uskurkum biziyadah. Niscaya aku mengingat kalian dengan memberi penambahan. Kalau orang itu banyak menyebut nama Allah, Allah tambah dia. Pahala Allah kasih. Ya, dosanya Allah ampunkan. Kemudian Allah kasih dia pertolongan. Bukan itu saja, Allah tambah dia rezekinya. Makanya saya bilangkan sekali lagi, rezeki itu bukan uang saja, bukan materi saja. Anak yang soleh itu rezeki, istri yang solehah itu rezeki. Makanya bapak-bapak, kalau ada istrinya solehah, banyak-banyak terima kasih. Ibu-ibu juga kalau suami yang soleh, banyak-banyak terima kasih. Dari istri yang soleh dan suami yang soleh tadilah rumah tangga adem, rumah tangga aman, tidak ada cekcok. Jadi kalau ada suaminya rajin ibadah, jangan marah.
Sebaliknya suami kalau istri rajin ibadah jangan marah juga. Ibu sembahyang terus, pikirkan dia, nggak mikirkan dia bu. Awak tuh. Ya. Jadi kalau ada istri yang rajin ibadah, suka sholat duha, suka sholat tahajud, suka sholat taubat, suka baca Quran, terima kasih. Yang bagus lagi Bapak Ibu Muhammad dalam fikih itu dalam fikih, ya sebulan sekali harus mesti memberikan oleh-oleh buat istri. Pulang dari sini pergi ke pasar beli cincin batu akik. Nah senang lah ibu-ibu di belakang. Sebulan sekali itu sunat memberikan. Tapi kalau istrinya istri yang solehah. Istri solehah itu tandanya tahu tak Bapak Ibu? Suka menyenangkan suami itu istri solehah. Yang kedua taat kepada Allah. Kalau suami itu harus taat kepada orang tua. Tapi kalau istri harus taat kepada suami. Kalau suami harus taat kepada Allah, kepada Allah dan kedua orang tua. Jadi kalau emaknya manggil, istrinya manggil, dulu kan emak. Ya, lu balama, lu naama. Istri manggil, Pak, nanti dulu. Nah, dulu kan emak. Kalau berbarengan, tapi kalau istri dulu manggil, baru emak, dulu kan istri. Kalau ada dari masakannya, pindang. Waqila uskuruni bitauhid wal imani. Sebahagian ulama mengatakan uskuruni maknanya apa? Bitauhid wal iman. Tauhid dan iman. Ini fondasinya. Makanya saya ulangi lagi, mohon maaf. Cuma ada 3 pelajaran yang kita kasih dengan anak kita. Dan ini hukumnya fardu ain. Tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Maka dalam majelis kita ini setelah ini kita belajar tauhid. Ya, fikih sudah, tasawuf sudah, kita belajar tauhid. Tidak tahu belajar tauhid berdosa. Ya, tauhid itu ada namanya tauhid asma, ada namanya tauhid sifat, ada namanya tauhid wujud. Ya, yang makanya dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu masuk 50 sifat. Tidak salah kalau Nabi menyebutkan siapa orang yang di akhir ayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Itu tidak salah. Tapi tidak bisa masuk surga tanpa kita mengucapkan la ilaha Muhammad Rasulullah. Maksudnya apa? Sebagian ulama menerjemahkan harus belajar ilmu tauhid. Jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu 50 sifat. Sifat yang wajib bagi Allah 20, yang mustahil bagi Allah 20, yang harus 1 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu 4 sifat yang wajib bagi Allah, bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul, yang harus bagi Rasul. Jadi 50 sifat itu include dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru masuk surga. Tapi kalau sifat tauhidnya tidak lancar, sulit ya. Apalagi di akhir zaman ini perlu tauhid. Ya, di akhir zaman ini perlu tauhid. Akidah itu nomor 1. Ya. Di akhir zaman ini jangan fitnah. Kalau tauhidnya tidak kuat, hati-hati. Makanya kata ulama, waqila uskurni bitauhid. Yang dimaksud dengan ingat kepadaku apa? Bitauhid, dengan mengesahkan Allah. Wal imani, dengan mengimani Allah. Esa itu maknanya apa? Tunggal. Tunggal itu artinya tidak ada sekutu, itu namanya tunggal. Ya, kalau Allah bersekutu mustahil sama dengan kita bersekutu. Allah itu esa, esa dengan dirinya sendiri, esa dengan sifatnya, esa dengan zatnya, berdiri sendiri. Tidak mungkin Allah bersekutu, itu tidak. Allah itu hadir dengan dirinya sendiri. Nah sekarang ini kita kesekutukan Allah, ini yang dimaksud dengan berdosa tadi. Dan dosanya dosa besar. Makanya dalam hadis Muhammad ada orang fasalu as-sayyin la tuqbal salatuhum arba'in laila. Siapa orang yang datang kepada dukun minta sesuatu dengan dukun, tidak terimanya oleh Allah salatnya 40 hari 40 malam. Ya, sia-sia.
Wa qila uskurkum bid darajati wal jinani. Siapa orang yang mengingat aku, kata Allah, ya, askurukum bid darajati wal jinani, maka aku akan mengingat kalian dengan berbagai derajat dan surga. Jinan jamak daripada jannah. Ya, jinan jamak daripada jannah. Satu surga itu jannah. Jamak daripada satu surga namanya jinan. Ya. Jadi Allah kasih apa? Derajat. Derajat itu makamnya tinggi. Kemudian jinan Allah kasih surga. Makanya orang yang banyak berzikir Allah masuk surga. Ya. Ini janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qila uskuruni ala zahril ardi uskur fi batiniha idza nasiyakum ahluha. Ingatlah kalian kepadaku di atas permukaan bumi ini, niscaya aku akan mengingat kalian di dalam bumi ketika penghuni bumi telah melupakan kalian. Masuk dalam kubur. Ya. Orang kalau meninggal dunia tiganya nih Pak. Harta, keluarga, amal. Dari yang tiga ini dua yang pulang. Keluarga pulang, sesayang-sayang keluarga pasti dia pulang. Ya, yang kedua harta pulang, mobil pulang, motor pulang. Ya, tikar yang di bawah pun diambil juga. Apalah arti tikar? Diambil juga tikar, ambil tikar. Yang tinggal apa? Amal. Ya, tidak banyak amalnya, banyaklah persoalan. Cuman saya ingin sampaikan amal itu bukan sholat saja. Ya. Amali banyak apa ya? Amali banyak. Datang ke majelis zikir itu amal. Ketemu dengan orang silaturahim itu amal. Ya. Kemudian baca tasbih itu amal. Menyenangkan orang lain itu amal. Ya. Duduk baca Quran itu amal. Jadi amal ini buatlah variasi. Jangan sholat saja. Jangan zakat saja, dibuat variasi. Hari ini kata saya ingat almarhum guru kita Arifin Ilham, dia bilang buat variasi satu hari itu ibadah. Ya, ada silaturahimnya, ada sedekahnya, ada menghormati orangnya, ada ngasih makan orangnya, ya, ada nyantuni anak yatimnya, ada mendatangi ulamanya, ada majelis duduk dengan ulama-ulamanya, ya, ada sholatnya, ada puasa Senin Kemisnya, ada beribadah berjamaahnya, ada yang i'tikaf di dalam masjidnya, ada tadabbur Al-Qur'annya, dibuat variasi. Ya. Karena kita tidak tahu dari variasi ibadah yang kita buat ini yang mana yang terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qila uskurni fid dunya uskurkum fil akhirah. Wa qila uskurni fid dunya, siapa orang yang mengingat aku di dalam dunia, azkurkum fil akhirah, maka aku akan mengingatnya dalam negeri akhirat. Banyak nyebut nama Allah di dunia, banyak Allah menyebut nama kita di akhirat. Sedikit menyebut nama Allah di dunia, sedikit Allah menyebut nama kita di akhirat. Wa qila uskurni bi ta'ati uskurkum bi mu'afati. Siapa orang yang ingat kepadaku dengan melakukan ketaatan, niscaya aku akan mengingat kalian dengan memberi ampunan. Ya, Allah kasih ampunan. Ampunan Allah itu luar biasa. Hampir setiap hari kita buat dosa. Makanya ulama kita, ya, oleh Rasul SAW dibuatkan satu hadis, ya, sesudah sembahyang minimal istighfar. Sesudah sembahyang minimal istighfar. Sesudah selesai dari majelis minimal istighfar, agar majelis kita itu berkah. Kita sembahyang tadi kan, mohon maaf, ada beleng-beleng kan? Sulit orang sembahyang khusyuk 100% itu sulit kan? Tidak ada orang yang sembahyang khusyuk 100% itu kan? Kecuali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kebelengan itulah maka kita tutup dengan istighfar. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa
qila uskurni bit ta'ati askurkum bil mu'afati. Siapa orang yang ingat aku ketika dalam keadaan taat, niscaya aku mengingat kalian dengan pemberian ampunan. Wa qila uskurni bil khala'i wal mala'i askurkum bil khala'i wal mala'i. Siapa orang yang ingat kepadaku di tempat yang sepi dan di tempat yang ramai, niscaya aku mengingatkan kalian di tempat yang sepi dan di tempat yang ramai. Jadi berzikir ini tidak memandang waktu. Bisa saja dalam keadaan sendiri, bisa saja dalam keadaan orang ramai. Jangan kita bedakan antara orang ramai dengan orang sepi. Ya. Ada orang dalam keadaan sepi asyik, tapi sebaliknya ada orang dalam keadaan ramai mau berzikir. Tapi ketika sendiri berhenti berzikir. Itu tidak bagus. Sama saja Pak. Ada orang, tidak ada orang, dipuji, tidak dipuji, disanjung, tidak disanjung, terus berzikir. Ya, tidak dimuliakan, dimuliakan, terus berzikir. Tidak dihormati dan dihormati, terus berzikir. Ya, makanya sering saya sampaikan, andaikan 10 orang, pasti ada 1 orang yang tidak senang dengan kita. Itu biasa Pak. Anak istri kita saja kadang-kadang tidak suka dengan kita. Itu biasa. Rasulullah itu apa kurangnya? Orang yang paling mulia, orang yang paling disayangi oleh Allah. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab tak suka. Ya, jadi kalau ada yang semacam itu biasa saja. Ya, tapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah berzikirlah kepada Allah bil qada'i wal mala'i, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan terang-terang. Oleh ulama tasawuf dibikinlah zikir. Ada namanya zikir zahar, ada namanya zikir sir. Zikir zahar dengan lisan la ilaha illallah, harus bersuara. Kenapa zikir zahar? Itu memecahkan nafsu yang ada dalam hati. Kayak batu besar itu Pak ditumbuk, bunyi tidak tuh Pak? Bunyi. Maka zikir zikir dengan lisan itu untuk memacukan hati. Karena dalam hati kita macam-macam, penyakit itu macam-macam. Dihancurkan dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, yang kedua, karena hati ini sudah bersih, maka jalan tol tidak perlu lagi dengan lisan. Cukup dengan hati. Cukup dengan tangan. Ya, cukup dengan otak. Jadi otaknya, hatinya saja yang berzikir, tangannya sebut saja. Andaikan dia tasbih, dia main tasbih saja. Hatinya sudah connect dengan Allah. Yang semacam ini tidak bisa kita zikir khafi kalau zikir zahar tak terbiasa. Bisa tidak kita sholat tahajud dulu? Tidak bisa kalau 5 waktu belum subuh. Tidak bisa tidak kita hafal Quran dulu? Tidak bisa kalau kita belum bisa baca Quran. Jadi kita dengan jemping ngambil jalan tol dulu. Yang penting aku zikir khafi. Zikir zahar belum sempurna. Makanya tarekat kita, ya, qadiriyah wa naqsyabandiyah, diluruskan dulu zikir zaharnya. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Ya, ibarat anak ketika sudah bisa berjalan itu dilepaskan tidak jadi masalah. Ya, makanya ada 2, ada zikir zahar, ada zikir lisan. Nah, yang disebutkan dalam perkataan para ulama tadi, berzikir kepada Allah ketika dalam keadaan sepi, itu namanya zikir khafi. Dalam keadaan ramai itu namanya zikir lisan atau zikir zahar. Apa kata Allah? Aku akan mengingat kalian di tempat sepi dan dalam keadaan ramai. Ini luar biasa nih Pak ya. Orang kalau biasanya ingat kepada Allah dalam keadaan sepi, Allah angkat dia. Makanya ulama-ulama dulu biasa-biasa saja. Ya, pakaiannya luyuh ya. Tapi dia diangkat oleh Allah, mulia. Ya. Wa qila uskuruni fin ni'mati wa raqai askurkum fi syiddati wa bala'i. Dikatakan oleh satu pendapat, ingatlah kalian kepadaku di saat nikmat di saat nikmat dan di saat senang. Niscaya aku ingat Allah, niscaya aku kata Allah mengingat kalian di saat susah dan musibah. Di saat susah dan musibah ada tak yang bantu kita Pak? Tidak berapa orang. Ketika senang Rasul luar biasa ya. Makanya ada satu hadis ya, pepatah, sebagian pepatah, kalau aku banyak harta, semua orang menjadi sahabatku.
Tapi ketika aku tidak punya harta, semua orang akan meninggalkan. In qalla mali fala khillun yusahibuni wa in zada mali fa kullun nasi ikhwani. Kalau aku banyak harta, semua orang aku saudara saya. Nah, itu saudara saya, itu saudara saya. Tapi ketika qillati mali, ketika hartaku tidak ada, semua orang meninggalkan aku. Itu pepatah Arab. Iya beda, entahlah. Ya. Kalau aku banyak uang, semua orang aku saudaraku. Tapi wa in qalla mali fala yusid nasabuni. Semua orang akan meninggalkanku. Maka yang kekal itu adalah Allah. Wa qila uskurni fin ni'mati wa rakhai. Ingatlah kepadaku di saat nikmat dan senang. Niscaya aku, kata Allah, ingat ketika dia susah dan dapat musibah. Sampai contohnya Nabi Yunus. Ingat Nabi Yunus berdakwah dalam riwayat 49 tahun. Dalam riwayat 40 tahun. Tidak banyak yang ikut. Frustasi Nabi Yunus. Dia tinggalkan umatnya dari berdakwah. Dia tinggalkan kampungnya dari berdakwah. Ya. Akhirnya dapat cobaan. Ya, dapat undian. Nabi Yunus harus terjun ke sungai. Terjun, langsung dimakan oleh ikan. 40 hari, 40 malam Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Ya, untung Nabi Yunus mengamalkan satu tasbih. Oleh para ulama dibuatlah tasbih Nabi Yunus. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Oleh para ulama ahli hikmah, siapa yang ingin keluar daripada persoalan kesulitan, banyak-banyak amalkan tasbih Nabi Yunus. Dimarahi bini, coba tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bu, hoi, kalau laki marah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan tak marah lagi lah ya. Asal dibikinkan pindang. Tahu Pak Indra? Mana Pak Indra? Ada? Ini. Istri saya itu tidak tahu Pak Indra. Bapak Indra ini bos sop apa? Putar. Bos sop putar. Kataku sop jadi minta putar. Maaf. Ya sesekali kita ketawa lah ya. Kita nih mohon maaf Bapak Ibu di sinilah senyum-senyum. Balik oma udah tuh lagi. Nengok ke depan, nengok gini, keluar dapur, nengok gini, tak bawa-bawa. Mohon maaf ya, mohon maaf. Sekali duduk di majelis seperti ini kan, insya Allah datangnya berkah, pulangnya berkah, ilmu dapat. Insya Allah kita dapat makan. Sudah ada? Lanjut nih. Sudah ada? Sudah ya? Ya salah, sudah. Bikin lagi lain. Wa qila uskurni bisyauqi wal mahabbah uskurkum bil usli wal qarabah. Siapa orang yang ingat kepadaku dengan kerinduan dan kecintaan, niscaya aku, kata Allah, akan mengingat dia dengan persambungan dan kedekatan. Makanya di malam hari itu ulama-ulama itu mohon maaf sampai menangis dia. Ketika sujudnya menangis, dia teringat dosa-dosanya, hubnya, cintanya dengan Allah itu dia tumbuhkan. Makanya mohon maaf, mulai hari ini tumbuhkan sembahyang itu karena cinta. Tumbuhkan sembahyang itu karena cinta. Jangan kosong. Allah kosong itu Pak. Allah kosong. Orang kalau kosong beleng sembahyangnya. Tapi kalau munculkan cinta, Allah sedang menyaksikan kamu. Tumbuh hubnya. Kalau bibit cinta dengan Allah itu mohon maaf sudah tertanam, asik ibadah Tuhan. Sejam, 2 jam, 3 jam tak terasa. Bapak Ibu yang sudah menikmati salat malam itu nikmat. Kenapa? Ada cinta tadi. Coba kalau bibit cinta ada muncul. Sama dengan ngaji ini, mengumpulkan cinta.
Orang kalau sudah cinta dengan ngaji, sejauh manapun tempatnya ditempuhnya. Majelis kami ini, mohon maaf Bapak Ibu, ada tuh Pak, itu jauh Pak Selamatnya. Di mana Pak Selamat? Palmerah ke sana ya. Ada lagi yang lingkar selatan tuh, Pak. Jauh lingkar selatan tuh. Ya. Jadi kalau tidak tumbuhkan hope itu susah Pak. Makanya yang pertama tumbuhkan hope cintanya, cinta ibadah, cinta ilmu. Ya, insya Allah kita jadi berkah. Wa qila uskurni bil majdi wassanai askurkum bil ata'i wal jazai. Siapa orang yang ingat kalian kepadaku dengan pujian dan sanjungan, niscaya aku, kata Allah, akan mengingat kalian dengan pemberian dan balasan. Wa qila uskurni bit taubati uskurkum bil ghufran al hubbati. Siapa kalian ingat kepadaku dengan bertaubat, niscaya aku akan mengingat kalian dengan pengampunan dosa. Taubat ini bukan harus masa tua. Ya, taubat ini bukan harus masa tua. Setiap malam kita disunahkan sembahyang sunat taubat. Ya, kenapa setiap malam? Kita tidak tahu apakah malam itu malam terakhir. Ya, kita tidak tahu. Makanya sebelum tidur sembahyang sunat taubat. Usolli sunat taubati rahmatain. Dia ada dua fikihnya. Ada sembahyang sunat taubat, ada sembahyang sunat awwabin. Itu dibedakan. Kalau awwabin maghrib menjelang isya itu 6 rakaat. Usolli sunat al-awwabin li hifdzil iman ratib Allah. Itu menjelang isya. Ya. Itu menjelang isya. Ayatnya biasalah setelah Fatihah. Ya, qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua setelah Fatihah, qul huwallahu ahad. Ya, salam tegak lagi 6 rakaat. Kalau dia bisa 6 rakaat, 4 rakaat. Dia bisa 4 rakaat, 2 rakaat. Ya. Tapi kalau salat taubat itu harus jual lagi malam hari. Makanya kemarin saya urut. Kalau kita bangun malam, yang pertama adalah sembahyang sunat wudu. Yang kedua sunat taubat, yang ketiga sunat hajat, yang keempat sunat tahajud, yang kelima witir. Tapi karena kita witir terlebih dahulu, sebelum tidur kita witir, maka malam wudu, taubat, hajat, tahajud, tidak lagi pakai witir. Karena witir tidak boleh 2 kali dalam satu malam. Dalilnya la witrana fil laili, tidak boleh witir 2 kali dalam satu malam. Ya, saya ingat kata Pak Lubis, ada yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Salah satu witir. Memang witir itu wajib bagi Nabi, tapi sunat bagi umatnya. Kita kalau kita pemula-pemula, jangan witir dulu sebelum tidur. Kalau tidak bangun. Jadi tergantung witirnya nanti. Ke langit tidak sampai, itu bumi tidak turun. Bagi yang pemula. Tapi kalau yang sudah biasa sholat malam, tidak jadi masalah witir dulu. Karena pasti jam 2 jam 3 dia bangun. Tapi bagi yang pemula jangan. Bagusnya ketika bangun langsung saja seperti biasa sholat tahajud baru witir. Tapi kalau bagi yang terbiasa tidak jadi masalah. Uskum bil kufran ya Allah. Aku, kata Allah, akan mengingat kalian dengan pengampunan dosa. Uskuruni bidu'a askurkum bil ata'i. Ingatlah kalian kepadaku dengan berdoa, niscaya aku akan mengingat kalian dengan pelimpahan kurnia. Uskurni bisu'ali Allah. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaat. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirun hamdan na'ami. Hamdan yuwafi na'mahu kafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan rizqan halalan tayyiban. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa ansur hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka